Sebagaimana kita ketahui, kesolehan umat dan kesolehan yang terjadi di masyarakat adalah dimulai dari kesolehan pribadi. Ya, betulnya suatu umat dimulai dari pembetulan diri sendiri. Sebagaimana kita lihat itu dalam sholat. Ya, sholat begitu ada aba-aba langsung masing-masing luruskan saf, semuanya langsung beres. Kurang dari 10 menit, nggak nyampe. Begitu juga ketika kita ingin memperbaiki kondisi umat, jangan dulu berbicara pada hal yang besar, mulai dari diri kita sendiri dulu. Apabila perbaikan itu dimulai dari individu, maka itu akan memberikan efek yang besar kepada masyarakat di sekitar kita. Sehingga kita terus untuk mujahadatun nafs, untuk terus berusaha, berjuang untuk membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat, untuk menjauhkan diri kita dari dosa-dosa yang terus menghantui kita dan menggantinya dengan amalan-amalan soleh, menggantinya dengan sifat-sifat seorang mukmin, menggantinya dengan akhlakul karimah. Sehingga tazkiyatun nafs itu adalah proyek kita seumur hidup. Ya, akan tetapi di situ ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang senantiasa berjuang, ya, berijtihad, bersungguh-sungguh dalam amalan apapun, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan tersebut. Diberikan hidayah, diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an selalu atau senantiasa mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan tazkiyatun nafs itu. Al-Quran sebutkan di awal tadi bahwa diri kita bisa masuk ke dalam keburukan dan bisa masuk juga ke dalam kebaikan. Akan tetapi apabila Al-Quran sebutkan ada penyakit yang berbeda dengan penyakit hati, Al-Quran juga sebutkan tentang obatnya. Bagaimana sekarang caranya kita untuk terus mujahadatun nafs, berjihad dengan diri kita sendiri, berjuang untuk memperbaikinya, ya, dari awalnya tidak baik menjadi baik, dari awalnya tidak soleh menjadi soleh, dari awalnya tidak paham syariat agama Allah sekarang jadi paham, dari awalnya tidak mengamalkan sekarang mengamalkan. Al-Quran menuntun kita, memberikan jalan untuk dimulai dari jiwa kita yang ammaratun bisu, yang selalu mengajak kepada keburukan, lalu berpindah kepada jiwa yang lawamah, yang senantiasa terus dalam keburukan, lalu kita berjuang mudah-mudahan disampaikan oleh Allah menjadi jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sungguhnya, yang mana diri kita akan tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan terus-terusan disucikan, ditazkiyah, diperbaiki. Ya, memang kita tidak akan sampai kepada derajat yang sempurna karena manusia terus akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwatnya tadi. Akan tetapi bukan berarti kita berhenti di tengah jalan, terus-terusan bermujahadatun nafs sampai kita sampai kepada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu. Bahwa orang-orang yang jahadu fina, orang-orang yang senantiasa berjuang, senantiasa bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, melakukan amal-amal saleh, ya, melakukan tazkiyatun nafs, Allah Subhanahu wa taala katakan lanahdiyannahum subulan. Kami akan mudahkan jalan untuk mereka. Sehingga kita harus terus-terusan proyek ini yang kita sebutkan dengan proyek seumur hidup, terus-terusan hati kita, diri kita itu diajarkan, digolongkan, digabungkan dengan orang-orang yang soleh, disibukkan waktunya dengan kebaikan-kebaikan, terus bergabung, berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita tentang akhirat, dan ya, membiasakan diri kita dengan akhlak-akhlakul karimah, dan senantiasa menjunjung tinggi apa yang
dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu